Jermanan, kita belajar 4 kemampuan dasar kebahasaan. Apa aja, Bagas? Bagian apa aja? Kalau mau jadi YouTuber juga boleh. Senggol boleh lah ini. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasoro di channel Rio Bagas. Jadi kembali lagi di segmen kupas tuntas jurusan. Di video sebelumnya kan udah ada pembahasan mengenai manajemen itu dari teman UI, terus juga ada sebelumnya juga metalurgi dan material UI juga, dan sekarang mau menghadirkan pemateri dari jurusan bahasa Jerman Universitas Yogyakarta. Oke, boleh perkenalan dulu dong, Mbak. Dulu SMA-nya di mana, terus kuliahnya di mana, dan ya sedikit singkat tentang Mbak. Oke, halo teman-teman. Ich heiße Zahro. Nama aku Zahro. Aku dulu kuliah di UNY, jurusan Pendidikan Bahasa Jerman. Jadi angkatannya udah lumayan tua, angkatan 2016. Dan kemarin aku lulus di 2020, jadi angkatan corona, wisudanya online. Terus dulu sempat sekolah SMA di SMA Negeri 1 Klawi, satu alma mater sama Bagas kalau nggak salah, ya nggak? Betul sekali. Jadi bisa dibilang ini angkatannya kakak saya ya. Oke. Dan sekarang beda saya mau generasi. wawancara ya. Oke, siap. Langsung aja nih masuk ke pembahasan. Mohon maaf kalau suaranya masih agak serak dan matanya masih agak berair, soalnya ini masih pagi banget di Jerman. Okay. Jam berapa, guys? Sebenarnya belum masuk bahasa Jermannya sendiri, itu ada sebuah perbedaan gitu ya, yang namanya ada jurusan sastra Jerman dan ada juga jurusan bahasa Jerman nih. Sebenarnya perbedaan dari kedua jurusan ini tuh apa ya? Soalnya aku melihat kalau sastra itu tuh bukan berada di universitas seperti pendidikan gitu, sedangkan kayak univ yang bahasa Jerman itu lebih mengarahnya ke universitas yang pendidikan gitu. Itu boleh minta penjelasannya? Oke, good. Jadi pertama ada dua. Setiap jurusan bahasa itu hampir semuanya ada dua macam. Yang pertama jurusan sastra, yang kedua jurusan pendidikan bahasa. Jadi kalau di UNY, terus UPI, terus mana lagi ya? UNM kalau nggak salah, itu kita namanya jurusan pendidikan bahasa Jerman. Tapi kalau di UI, terus Unpad, mereka sastra Jerman. Nah, kalau perbedaannya dari namanya jelas sudah beda, pendidikan dan sastra. Jadi kalau sastra memang fokusnya di kebahasaan, terus di kultur negara Jerman dan lain sebagainya. Tapi kalau pendidikan, kita nggak hanya belajar bahasa dan sastranya aja, tapi kita juga belajar tentang kependidikan, karena memang outputnya beda antara sastra dan pendidikan. Maksudnya pendidikan itu kita misal belajar ilmu pendidikan, terus manajemen pendidikan dan lain sebagainya gitu. Jadi beda di matkulnya. Tapi untuk mau tahu lebih jauh tentang sastra, tenang aja, nanti ada video pembahasan juga mengenai sastra Prancis di UI. Ya walaupun beda bahasa, it's okay, can't problem, tapi seenggaknya bahas tentang sastranya gitu. Oke, nah sekarang masuk ke pembahasan yang bahasa Jerman sendiri nih. Untuk sebenarnya apa aja sih yang dipelajari teman-teman mahasiswa di pendidikan bahasa Jerman ini? Oke. Kalau yang dipelajari itu banyak banget. Jelas ya, kalau anak kuliah pasti banyak. Nah, kalau di jurusan pendidikan bahasa Jerman itu kita seperti jurusan lain ada mata kuliah umum, kayak misal bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN dan lain-lain. Itu yang umum. Jadi semua orang di kampus dapat. Terus kalau ke Jermanan kita belajar 4 kemampuan dasar kebahasaan. Apa aja, Bagas? Ujian apa aja? Dulu kamu ujian di Goethe apa aja? Oke. Terus ya lesson verstehen, ya, dan Terus satunya apa?
Apa? Schreiben ya? Oh, Ya nggak sih? Schreiben. Oke. Oke, jadi terjemahannya kita ada belajar menulis, membaca, berbicara, dan mendengar. Nah, itu kalau di kampus dipisah-pisah, jadi sendiri-sendiri 4 itu. Terus kalau kurikulum terbaru itu ada gramatik juga. Nah, selain itu, kalau untuk kejermanan kita juga belajar Deutsche Geschichte, belajar sejarah Jerman. Kita belajar Kulturkunde juga, Landeskunde, jurusan pendidikannya. Untuk kependidikan kita belajar ada ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, ya pokoknya alles uber pendidikan lah intinya. Oke. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang belajar bahasa Jerman sendiri kan ya, kita masih ada kesamaan lah ya. Aku dari sisi Mbak yang itu belajar untuk pendidikan gitu, dan aku yang belajar untuk penerapan sehari-hari. Dan di sini mengalami sebuah kayak kesenjangan sih istilahnya. Kayak mungkin ketika aku belajar di Indonesia itu untuk yang berhubungan dengan gramatik, ya ibaratnya schriftlich lah istilahnya, itu it's okay, kein problem, nggak ada masalah, alles good. Dan tapi ketika aku di Jerman itu masih ada sebuah masalah awal ketika dalam umgangssprachlich vielleicht. Jadi kayak bahasa-bahasa keseharian ngajak ngobrol dan kayak gitu, memang itu agak jadi masalah. Nah, kalau menurut sebagai guru bahasa Jerman nih, yang posisinya tuh di Indonesia gitu, itu cara dalam hal tersebut tuh gimana menanggapinya? Cara apa nih maksudnya? Cara belajar apa cara apa? Iya. Sebenarnya kan kalau bahasa itu rata-rata kebanyakan orang itu kesulitan di bagian expression ya. Jadi di bagian pokoknya kalau grammarnya jago terus disuruh ngomong apa ya, mikirnya jadi lama, terus jadi gak berani ngomong karena ngerasa grammarnya susah. Apalagi bahasa Jerman grammarnya kan nggak susah sih, tapi ya agak ribet dikit. Pasti Bagas tahu karena udah belajar lama lah ya. Nah, kalau saya itu biasanya, jangan saya deh tua amat aku. Kalau aku biasanya, kalau pas ngajar, jadi biasanya sama anak-anak itu kita mix aja. Kalau dia emang udah terbiasa dengan bahasa Inggris, ya kita mix Inggris dan Jerman. Atau kalau mau Indo juga kayak problem. Kayak misal ada muridku, dia kalau cerita campur-campur, gramatiknya nggak ngerti lah kemana. Tapi asik aja ngobrolnya, karena dia ngomongnya dicampur. Beispiel dia ngomong, Frau, mein Vater ist ein Zahnarzt. Terus mein Vater itu kemarin kemana-mana. Jadi dia ngomongnya tuh dicampur. Mein Vater, mein Mutter, tapi terus digabung gitu loh. Yang penting dia soketnya dapat dulu. Nanti masalah gramatik nggak apa-apa lah, kita betulin sambil jalan gitu. Karena sebenarnya kalau belajar bahasa kan yang penting berani dulu. Yang penting dia punya keberanian untuk ngomong tuh udah bagus banget. Nah, sekarang masuk lagi nih ke pembahasan nih. Nah, untuk mengenai otomatis kan yang namanya matkul ada yang susah, ada yang gampang nih ya. Kalau menurut Mbak sendiri nih, yang susah tuh apa ya? Yang susah apa ya? Yang susah itu kalau aku doa amat saya. Kalau aku tuh dulu rada nggak ini dengan matkul-matkul kependidikan. Jadi emang dasarnya aku sukanya sama bahasanya. Jadi kalau Lesen, Schreiben, und so weiter tuh aku senang banget, kayak menikmati. Tapi kalau udah masuk ke statistika, terus ngomongin kependidikan tuh udahlah, yang penting selesai. Kelar aja. Gitu. Oke. Terus mengenai hal yang tidak lepas dari seorang mahasiswa kan tugas sama praktikum nih. Nah, kalau mengenai bahasa Jerman dalam pendidikan ini sendiri itu ngapain aja gitu Mbak? Apa? Kalau tugas itu standar kayak anak-anak kuliahan, paling ya makalah, terus bikin presentasi dan lain sebagainya. Tapi kalau jurusan bahasa Jerman, kita tuh di semester 6 ada mata kuliah namanya drama. Jadi teman-teman UNY itu pasti di semester 6 kita akan ada persiapan untuk persembahan drama. Kayak misal 3 bulan kita latihan, terus nanti goalnya di akhir kita bawa drama, itu karya sastra Jerman. Bebas boleh ditampilkan dengan auf Indonesisch atau auf Deutsch.
Tapi waktu itu kelasku pakai bahasa Jerman ketika itu. Itu ada itu ya, drama. Terus praktikum yang lain itu kita ada karena ada 2 konsentrasi, pariwisata dan penerjemahan. Jadi praktikumnya nanti kita magang di tempat wisata untuk jadi guide, sama yang kedua di penerbitan untuk penerjemahan buku, novel dan lain sebagainya. Gitu. Terus praktikum lainnya karena kita pendidikan, kita ada praktikum di sekolah kayak PPL, tahu kan PPL? Oh iya, oke. Iya, kita ada PPL. Kalau dulu aku PPL di SMA 2 Klaten, tetangganya Jogja. Oh, oke. Terus sebenarnya tadi udah agak menyinggung ya untuk konsentrasi atau peminatan dari bahasa Jerman sendiri itu apa gitu, Mbak? Oke, kalau di akhir semester itu kita ada 2 tadi yang sudah tak sebutkan. Yang pertama ada penerjemahan dan yang kedua ada pariwisata. Tapi nanti kalau skripsi beda lagi, kita ada 3. Ada linguistik, ada sastra, dan ada pendidikan. Jadi nanti terserah mau ambil yang mana. Gitu. Biasanya sih linear. Kalau yang sebelumnya dia ambil penerjemahan, biasanya nanti pas skripsi ambilnya sastra. Terus yang sebelumnya ambilnya Reiseführung, dia ambilnya Reiseführung tuh ya bebas, bisa linguistik atau kependidikan gitu. Untuk bahasa Jerman sendiri tuh magangnya itu di mana, Mbak? Dan ngapain aja gitu? Magangnya di penerbit. Kalau dulu aku ambil penerjemahan, aku magang di penerbit Jogja. Terus kita dapat naskah novel dari bahasa Jerman, kita kayak editing gitu loh, kita nge-tag auf Deutsch ke Indonesisch gimana. Atau ada juga temenku yang ambil penerjemahan, dia yang Indonesisch terus ke Deutsch gitu. Atau yang kedua magangnya di tempat wisata. Jadi kalau Jogja kan ada banyak museum ya, kita ada di Avandi, ada di Sono Budoyo dan lain sebagainya. Kalau teman-teman dulu yang di Avandi, dia jadi guide. Jadi kalau ada turis yang dari Deutschland, nanti dia yang nemenin, yang menjelaskan, terus yang menjelaskan auf Deutsch, karena memang dia belajarnya di Reiseführung, di pariwisata, pemandu wisata. Sedikit pembahasan tentang prospek ya ke depan bagi mahasiswa bahasa Jerman ini mau jadi apa gitu. Kan jelas kalau yang namanya pendidikan ya pasti ada arahan untuk ke guru, tapi sebenarnya tuh secara luasnya tuh apa aja gitu. Oke, kalau dari website jurusan aku ngecek semalam, ternyata ada 3 tujuan alumni pendidikan bahasa Jerman. Yang pertama jelas karena kita pendidikan dan UNI itu kampus keguruan, maka yang pertama adalah untuk jadi guru bahasa Jerman. Jadi guru di SMA atau mungkin ngajar bahasa Jerman lah, yang kayak bagus ini yang mau berangkat ke Jerman gitu kan. Terus yang kedua adalah tujuannya untuk menjadi penerjemah. Karena tadi kita ada peminatan penerjemahan. Yang ketiga adalah untuk menjadi pemandu wisata. Jadi 3-tiganya udah include dengan magang dan praktikum yang kita lakukan ketika di kampus. Jadi guru, jadi penerjemah, dan jadi pemandu wisata. Gitu. Oke, jadi memang udah tertata rapi banget gitu ya. Kayak dari awal, kalau misal endingnya itu pengen jadi apa ya, step by stepnya tuh kayak gini alurnya gitu. Oke. Kalau mau jadi YouTuber juga boleh. Oh ya, itu sangat boleh. Semuanya bebas. Betul. Oke. Tapi agak sedikit bicara tentang prospek kerjaan, apalagi aku juga berpengalaman ikut kayak Sprachkurs gitu ya. Jadi kayak bisa dibilang itu lumayan sih cuy. Kalau misal teman-teman yang dari bahasa Jerman itu les privat gitu buat teman-teman yang mau kuliah di Jerman kayak gitu, itu bisa dibilang lumayan sekali. Dan apalagi kalau bisa di full time kan, katakanlah di beberapa Sprachkurs itu kita bisa beberber gitu, dan kita bisa kerja di sini dengan jam-jamnya masing-masing. Itu prospeknya bagus banget. Dan di samping itu ada juga beberapa mahasiswa atau alumni UN-nya juga yang pasti mereka besok ke sini ke Jerman untuk ya Sprachkurs, ada beasiswa DAAD dan lain-lain kayak gitu. Jadi
memang kalau jurusan yang berhubungan dengan asing dalam arti pun mungkin itu bahasanya, itu pun nanti ada sebuah kesempatan untuk Studienreise gitu. Jadi nanti bisa ya semacam study tour gitu. Jadi bisa ke Jermannya, ke Perancis kayak gitu. Jadi itu sangat betul gitu. Iya. Kalau dulu pas tahunku tuh ada ini HSK. Kita ada program Hochschulsommerkurs karena UNY kerjasama dengan BWU Münster. Jadi universitas kita kerjasama. Jadi tiap tahun itu kayak bertukaran pelajar, kita tukeran. Kalau di tahunku dulu 3 orang teman ke Jerman, ikut kuliah 1 semester di sana, terus dari Münster juga ke sini 3 orang. Gitu, ada program itu. Menarik sekali bagi teman-teman yang mau ngambil jurusan pendidikan, apalagi di UNY ini ya. Soalnya aku dengar-dengar kalau memang lulusan bahasa Jerman dari UNY sih memang oke sih kayak gitu. Iya kayak gitu sih. Jadi kalau mau senggol boleh lah ini. Oke banget sih gitu lah. Mungkin ada pesan-pesan tersendiri nih Mbak buat teman-teman yang mau ngambil jurusan bahasa Jerman di UNY mungkin atau pada umumnya gitu loh. Kalau pesannya itu kalau teman-teman emang suka dengan dunia kependidikan dan suka dengan kebahasaan, jurusan ini pendidikan bahasa Jerman cocok banget buat kalian karena mendidik atau mengajar itu kan gimana kita transfer ilmu kan ya ke murid-murid kita, kemudian gimana kita nggak hanya transfer ilmu tapi juga attitude, karakter dan lain sebagainya. Kalau kalian suka dengan hal-hal seperti itu, ketemu orang banyak, kemudian mungkin canon learning dengan banyak orang juga, kalian ambil jurusan ini cocok banget. Apalagi bahasa salah satu passion kalian. Tapi kalau misal kalian lebih suka dengan bahasanya doang, kayak belajar bahasa doang dan negaranya, mungkin lebih cocok di sastra gitu. Jadi kalau kalian suka mengajar dan suka bahasa asing, ambil jurusan ini cocok banget karena kalian akan enjoy menjalaninya. Walaupun itu balik lagi ke orang masing-masing ya, tapi semoga cocok gitu. Dan jurusan pendidikan bahasa Jerman di UNY kan salah satu yang tadi kata Bagas ya, saya nggak bilang, kata Bagas salah satu yang terbaik. Oke. Silakan daftar ke situ. Prospeknya lumayan juga untuk bagi teman-teman yang mau masuk ke sini, soalnya mungkin ada stigma tersendiri, mau kuliah bahasa buat apa sih, nanti mau jadi apa kayak gitu. Mungkin bagi jadi orang yang belum yang masih awam, belum tahu tentang hal tersebut kan memberatkan, tapi padahal itu amat sangat luar biasa kalau kita bisa bahasa asing, apalagi itu bahasa salah satu di Eropa dan itu yang salah satu yang paling kuat juga. Jadi itu worth it banget buat teman-teman yang mau ngambil jurusan ini. Terima kasih untuk Mbak Zahro ini atas sharing-sharing kita tentang kupas jurusan bahasa Jerman ini. Semoga harapannya video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik teman-teman semua yang mungkin ada terlintas pikiran untuk ambil jurusan ini atau masih sedikit mempertimbangkan mau diambil atau enggak kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Zahro. Sama-sama Bagas, sukses ya di Jermannya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it.